kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya ada Angela Mantapuri, saya Maya, dan saya Haryani. Kami di sini akan TCP/IP, apa itu TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, juga disebut sebagai Internet Protocol Suite, adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Ini pada dasarnya adalah sintak bahasa kompetensi yang diinstal pada sistem komputer. Kemudian ada bagian TCP/IP, terutama yaitu protokol TCP/IP. Artinya merupakan sekumpulan protokol yang dikembangkan untuk mengizinkan komputer-komputer agar dapat saling membagi sumber daya yang dimiliki masing-masing melalui media jaringan. Nah, kita lihat dari slide selanjutnya. Di situ ada tabel yang mana short port artinya angka yang menunjukkan port yang memanggil. Kemudian ada destination port, angka yang menunjukkan port yang dipanggil. Kemudian ada switch number, angka yang digunakan untuk memastikan urutan yang benar dari data yang penting. Kemudian acknowledged number, ini adalah nomor pengakuan atau octet lanjutan. Kemudian ada header let, data officiate, jumlah data pada header TCP. Kemudian ada code bit atau control bit, kontrol misalnya setup dan terminasi dari suatu sesi. Kemudian terakhir ada window. Window artinya jumlah data atau octet yang diterima. Yang kedua ada arsitektur TCP/IP, yang artinya adalah TCP/IP berisi kumpulan data dari protokol-protokol yang melakukan fungsinya masing-masing secara spesifik. Kemudian yang ketiga ada datagram IP. Sebuah datagram IP berisi header, IP, dan data, dan dikelilingi oleh media access control atau MAC header dan MAC trailer. Nah, selanjutnya pada protokol IP terdapat beberapa perangkat jaringan, terutama yaitu blades, router, hub, switch, dan wireless LAN atau disebut juga dengan Wi-Fi. Selanjutnya ada access point yang memiliki fungsi sebagai pengaturan lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan. Kedua sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Kemudian ada access point dapat memancarkan atau mengirim koneksi data internet melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area yang akan dijangkau. Semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya dalam suatu dBm atau MW. Selain access point, terdapat juga dengan pengenalan router mikrotik. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network. Fungsi router mikrotik yaitu sebagai internet gateway bagi LAN, sebagai access point, indoor ataupun outdoor desan, sebagai intermediary device atau routing. Kemudian ada teknik queuing atau simple queue yang berfungsi untuk mengatur pemakaian bandwidth atau upload, batas upload atau download, pembatasan trafik P2P peer-to-peer, download pada setiap user seperti single client. Yang terakhir ada queue tree. Area ini relatif lebih rumit namun dapat melakukan pembatasan bandwidth berdasarkan grup dengan cara hierarki, yaitu melaksanakan perintahan yang maju. Queue tree hanya membuat satu arah antrian pada HTTP hierarchical token bucket. Ini satu-satunya cara bagaimana menambahkan antrian pada interface yang terpisah. Cara ini digunakan untuk memudahkan konfigurasi pada Mangle.